kejadian kita hari ini adalah mimpi kita yang kemarin, dan mimpi kita hari ini adalah kejadian yang akan kita terima di masa yang akan datang. Jadi jangan takut untuk bermimpi. Rekan-rekan muda, ya kita harus punya mimpi yang besar dan mimpi yang kuat. Besar, kalau tidak kuat, dia tidak akan sempurna. Besar dan kuat itu artinya besar mimpinya dan kuat kita untuk menggapainya. Ya, jadi jangan takut untuk bermimpi, apalagi kita belum ada pajak untuk mimpi ini kan, masih gratis. Oke, selamat siang. Balik lagi di Radar Palembang, Inspirasi Bisnis Masyarakat Sumsel. Hari ini kita nama tim nih, ada Kak Mun, ada Jakasi, dan nongkrongin di ruangannya anggota dewan. Nah, siapa dia? Itu tuh. Oke, ini tuh, bawa Kak. Hai. Sudah. Inspirasi Bisnis Masyarakat Sumsel. Oke, kali ini siang ini kita udah sama Bapak Dewan kita nih, kakak ya kalau enak panggilnya kakak, karena dia masih muda, anggota Dewan yang masih muda, udah muda, sukses pula nih. Amin ya Allah. Yaitu kakak Mas Agus Saiful Fadli. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, Mut. Apa kabar kak? Alhamdulillah luar biasa dan tetap semangat. Puasa lancar? Kita menikmatin dan kita syukurin alhamdulillah Ramadan kali ini harus lebih baik dari sebelumnya insyaallah. Insyaallah. Izin kak siang ini untuk di channel Radar Palembang, ya di channel Radar Palembang channel inspirasi bisnis. Jadi biasa kita di channel ini interview teman-teman mitra kita yang memang benar-benar cerita hidupnya itu bisa menginspirasi buat di masyarakat yang ada di Sumsel. Jadi kan Kak Saiful kan salah satu kemarin juga pernah dimasuk 100 toko inspirasi di Sumsel versi Radar Palembang. Nah, jadi izin siang ini kita mau tanya-tanya, kalau kemarin kan mungkin di tulisan, sekarang ini versi digital, itu mau wawancara langsung sama Kak Saiful. Mungkin saya sedikit pernah baca tulisan tentang kakak itu, jadi cita-cita kakak itu pengen jadi orang kaya, pengen sukses. Nah, itu kan unik nih, cita-cita dimana cita-citanya mau jadi dokter, mau jadi pilot, mau jadi polisi, cita-citanya pengen punya duit, pengen jadi orang kaya. Nah, kira-kira gimana nih kak? Baik, sebelumnya terima kasih untuk Radar Palembang. Saya doakan Radar Palembang terus berjaya dan menjadi media terdepan tidak hanya di Palembang Sumatera Selatan, tapi di seluruh penjuru pelosok Nusantara. Amin. Terkait dengan cita-cita ya, CM. Jadi kita cita-cita itu kan ada apa namanya semacam moment of truth-nya. Jadi ada sesuatu yang membuat dia bangkit. Nah, aku mendapatkan moment of truth itu ketika di SMA. SMA itu ketika
itu malam malam balik bimbel. Terus karena sudah malam dan saat itu hujan juga, aku tengok kawan-kawan ini dijemput pakai mobil, artinya tidak katik yang kehujanan. Sedangkan kita alhamdulillah waktu itu dijemput oleh bapak pakai motor, dan pada saat itu luar biasa hujan-hujanan. Jadi kata bapak kita, kalau tidak balik kita banyak nginep di sini gitu kan. Jadi hujan-hujan pakai jas hujan. Nah, selama dari tempat bimbel ke rumah itu aku nangis, dan disitulah muncul motivasi, semangat, dan bangkit moment of truth di situ. Jadi aku langsung tanamkan dalam hati, ya, dalam rasa sedih itu aku peluk dari belakang bapak, ya, Bapak, aku berniat ingin menjadi orang yang kaya, sukses, dan aku ingin bahagiakan orang tua. Kalau malam ini bapak kehujanan, maka suatu saat nanti aku udah pengen nengok lagi banyu ini kena hujan di badan papa. Jadi rasa semangat seperti itu muncul pada saat itu, dan itu luar biasa berpengaruhnya dalam kehidupan. Ya, jadi inilah yang awal motivasi. Tapi sebelumnya memang sejak kecil sudah belajar usaha. Jadi mulai dari SD, karena ibu guru dulunya, ya, bapak dan ibu ini guru. Aku jualan dulu, ada namanya anak bawang, Cek. Anak bawang itu orang tuanya guru, anaknya beda sekolah, ya, anak bawang. Nah, jadi kalau anak bawang jualan di kelas katanya marah. anak guru. Jadi jualan ciki. Waktu itu ada Lipu namanya. Masih. Cup-cup. Nah, aku jualan cup-cup warna merah. Jadi Lipu, cup-cup, jualan di kelas. Dan itu alhamdulillah pada saat itu sudah terbiasa jualan-jualan itu. Jadi pas keluar main jam istirahat, waktu ke tas, buka di pucuk meja, Pak yuk gitu jualan, ya kan. Nah, dan itu terbawa-bawa sampai SMP. Di kantin aku nitip jualan pempek. Jadi mama sebelum ngajar mau pempek, aku jualan ke kantin. Nah, jadi nitip pagi-pagi sebelum masuk kelas, nitip ke kantin sekolah jualan pempek tiap hari. Ya, tiap hari alhamdulillah lumayan, ya. Jadi untuk duit jajan lewat lah. Ya. Nah, itu SMP, SMA pun sampai cak itu, ya, jualan di sekolah dengan kawan-kawan. Ya. Nah, jadi artinya cita-cita untuk menjadi orang kaya itu sebenarnya sudah sejak masih kecil. Ya. Nah, kenapa? Karena tidak tahu, mungkin dulu Yai dulu berdagang. Ya. Jadi kami ini Mas Agus dari Palembang, Yai dulu jualan ke Padang Burnai di daerah Lintang. Nah, jadi kalangan bawa barang dari Palembang, kalangan. Maka aku lahirnya di Padang Burnai itu. Jadi mungkin mama waktu itu melok Yai jualan, ya kan, sudah nikah, mungkin aku dapatnya di sana, ya kan. Nah, jadi darahnya mungkin mengalir, darah jualannya, berdagang. Nah, jadi dari situ tadi ceritanya moment of truth-nya itu semakin terjadi ketika tadi pas nyingok uang tidak kehujanan, jemput pakai mobil, orang tuanya udah kita harus hujan-hujan, sampai ke rumah itu ya, nangis jadi-jadinya lah, ya kan. Jadi langsung terpatri, aku harus sukses, aku harus semakin bisa membuat orang aku tuh bahagia. Nah, itu awalnya, Cek. Iya, Kak, aku juga baca selanjutnya. Awal cerita kan pengen jadi dokter nih. Pengen jadi dokter itu kan pengen cepet banyak dapat duit nih, dokter muda dan nyari duit. Ya. Aku emang ada cerita lain. Ada cerita lain, Cek. Mama itu sakit-sakitan. Jadi waktu kecil sering jagoin mama di rumah sakit. Nah, jadi jagoin mama di rumah sakit. Jadi cita-citanya ini semuanya sebenarnya dalam rangka untuk membahagiakan orang tua kalau. Kenapa pengen jadi dokter? Karena nyingok dokter itu baik, merawat orang tua, ngobati. Jadi aku pengen juga jadi wong yang bisa merawat wong, bisa ngobati. Apalagi nyingok baju seragamnya, itu kan, bagus baju seragam putih-putih, gitu kan. Nah, jadi semangat untuk membahagiakan orang tua tadi, ya kan, Jadi kalau pacar kaget, aku juga bisa sama itu, yaitu bisa cak dokter itu, dia bisa nolong wong.
karena mama dulu sering keluar masuk rumah sakit. Jadi karena aku dari lima beradik itu anak lanang dewek, jadi kita anak lanang ini yang selalu istilahnya sebagai garda terdepan lah di keluarga untuk jaga wong tua itu sejarahnya. Ujung-ujungnya bisa ke teknik pertambangan cak cerita. Nah itu lagi. Maka ngapo kemudian ke teknik pertambangan itu, ini alhamdulillah walaupun di SMA itu sering jualan, rajin organisasi juga, tapi aku juga alhamdulillah rajin belajar ya. Jadi sejak kelas 1 selalu 3 besar di sekolah dan bahkan juara umum di SMA. Jadi pas di kelas 3 ditawari guru, ini ada program dulu PMDK namanya, penelusuran minat dan kemampuan. Kalau sekarang PMP namanya, penelusuran minat dan prestasi ya. Iya. Aku masih sih BMDK. BMDK aja ya. Nah, jadi di kelas 3 SMA itu tawarin untuk yang juara-juara umum ini ada jalur khusus masuk di Unsri. Nah, aku nanya sama guru, mana jurusan yang duitnya banyak dan cepet kaya? Intinya cepet kaya. Jadi duit banyak dan cepet kaya. Kata guru, aduh katanya. Ada teknik arsitek, ada sipil, ada lagi. Nah, katanya, ada apa lagi lah lain itu. Bahkan disebutkan dokter juga gitu kan. Ada lagi tak yang cepet kayaknya. Aduh, pertambangan, kayak bisa nambang emas katanya. Ya sudah, aku bismillah ambil teknik pertambangan. Jadi kalau kawan-kawan pilihan pertamanya kedokteran, keduanya sipil, dan keduanya selalu pertamanya kedokteran. Nah kalau aku tidak yakin, bismillah pilihan pertama siko-siko itulah melak pertambangan. Nah alhamdulillah dapat panggilan dari tanpa tes terima di Unsri di teknik pertambangan. Nah cek itulah ceritanya, aku kemudian masuk di teknik pertambangan. Jadi walaupun dulu bercita-cita nambang emas, tapi sekarang kita berkutat dengan tambang batu bata ya, karena ngurusin perumahan. Nah, kita kan nggak tahu nih awal mula bisnis kakak, jadi kan usaha mandiri itu dapatnya kategori apa nih kak? Kategori dan awal pertama kali sih bisnis yang benar-benar real bisnis ya, misalnya kan tadi sudah cerita soal jualan di sekolah, tapi yang benar-benar memang pure itu bisnis itu kakak mulai sejak kapan kak? Ya, jadi tadi aku juga harusnya disambung ya waktu di Unsri juga di awal-awal kuliah jadi tempat fotokopi. Nah, jadi kawan-kawan kan kami di teknik pertambangan itu 78 wong, 10 wong cuma dari Palembang, sisanya dari luar Sumatera. Karena pengembangan Unsri itu cuma ada 2 negerinya, satu ITB, 2 di Unsri. Yang lainnya ada UPN, swasta ya. Nah, jadi banyak dari luar. Nah, kita yang dari Palembang ini biasanya kan kawan-kawan waktu itu masih sepi fotokopi di Layo tuh kan. Siapa nak mau fotokopi murah di Bukit. Nah, aku waktu itu balik ke rumahnya ini di Limolu, tapi karena ada orderan fotokopi jadi kita muter. Nah, kan dulu ada bis Bukit, bis pasar kan. Nah, kita melok bis Bukit sakingnya kan. Kenapa? Karena orderan fotokopi. Nah, jadi sejak di kampus pun kita masih melok jadi ini broker fotokopian ya. Nah, tamat kuliah 2004 waktu itu aku berpikir juga bahwa kalau aku ngambil ijazah, aku kaget pasti ngelamar-ngelamar pegawai. Nah, maka tamat 2004 itu aku tidak ambil ijazah. Jadi ijazah teknik pertambangan itu masih tersimpan rapi di Unsri. Di Unsri. Kenapa? Karena motivasi aku sudah kuat. Aku tidak pengen pegawai. Artinya tapi wisuda melok? Wisuda melok. Kan ijazah kan nyusul. Wisuda melok. Jadi 2004 tamat itu langsung belajar nyari-nyari peluang. Kira-kira apa usaha. Nah, sampai kemudian 2005 menikah. 9 Januari 2005 dapat uang rumah. Dia dulu pernah belajar marketing di perumahan. Jadi istri dulu marketing perumahan. Terus aku gali-gali dan aku baca buku. Ternyata bisnis yang menjadi muaranya bisnis itu adalah di properti. Kenapa? Karena tahun-tahun itu bisnis properti itu lagi bagus-bagusnya. Nah, maka karena kita tidak punya modal untuk bisnis properti itu, jadi aku ngajak kawan-kawan, ada kawan arsitek, ada kawan-kawan dari sipil. Jadi kita gabung, kita buat tim. Jadi aku ngomong, kita kalau nak buat perumahan modalnya besar. Jadi mana caranya? Jadi kita mulai dari renovasi rumah.
Istri ada pengalaman marketing, terus aku buat ide, kita renovasi rumah, kita masang iklan di koran, di mana yang iklannya cuma baris yang murah, iklan baris kan, cuma berapa puluh ribu waktu itu iklan baris. Jadi Anda punya tanah, Anda punya rumah, kami siap renovasi begitu. Nah di awal-awal kan berat, karena orang kan tidak percaya ini, dia pengalaman budak ini kan, tidak kati pengalaman. Nah, jadi pasar kami pertama-tama itu adalah kawan-kawan terdekat. Salah satunya adalah dosen-dosen. Jadi dosen Unsri itu sudah banyak aku closing. Dosen dulu, karena mereka tahu, ini Saiful ini dulu di kampus dia amanah, gitu kan. Jadi kalau dia dikasih gawean mungkin dia juga amanah juga. Jadi renovasi dari yang cuma 50 juta, 60 juta dengan dosen-dosennya, ada cuma buat kamar, ada cuma ngecat atau segala macam. Nah, kita minta DP 30% di awal. Buat DP 30%, duit masuknya, duit itu kan terputar. Cari tempat, ngutang bahan, segala macam. Nah, di situ kita harus memutar otak dengan duit yang ada, kita nyelesaikan gawean, dan alhamdulillah ya bisa nyetak brosur, akhirnya kita bisa nyewa kantor. Nah, dari situ renovasi rumah. Berkembangan jalan terus renovasi rumah, ternyata iklan ini terbaca dengan orang yang punya tanah. Akhirnya ada yang pernah ngontak, kamu bisa tak bangun ini rumahan? Kita ngomong belum waktu itu bangun rumahan, kita belum berani, kita belum siap. Nah akhirnya ngomong sama teman-teman, ini kan kita ada peluang baru, tidak hanya renovasi, kita tambahi bagi bangun akhirnya. Jadi masang iklan tambahi, Anda punya tanah, kami siap bangunkan, kita bagi bangun. Nah dari situ banyak orang nawari tanah yang kita bagi bangun. Jadi 4 ruko, 2 pintu sewaan. Jadi 6 rumah, kita 4 dia 2, tergantung kesepakatan. Nah jadi dari situlah awal-awal kita mulai bahwa wah ini bisnis properti ini juga lumayan ternyata. Nah jadi sampai akhirnya kami dapat proyek bangunkan rumah catering salah satu dokter di Unsri, dosen juga ya. Jadi rumah catering, nilai proyeknya juga agak lumayan, waktu itu lebih dari 500 juta tahun itu. Rumah catering, musolahnya, rumah karyawannya. Nah subhanallah dari situ baru kita dapat modal istilahnya, mulai baca iklan ya. Kalau tadi cuma iklan baris, sudah mulai iklan space, naik dikit ya kan. Naik dikit. Nah dari situlah ya alhamdulillah terus sampai tahun 2007 pertama kali orang punya tanah ngajak kita kerjasama bangun perumahan. Jadi awal mula bangun perumahan itu sejak 2007. Jadi kita mulai usaha 2005 dengan rumah, setelah berkutat-kutat di renovasi rumah, bangun rumah pribadi. Lalu 2007 mulai bangun perumahan. Terus bangun perumahan 2000 sampai 2010 ceritanya. 2010 tadi ada kompetisi wirausaha. Nah, syaratnya harus ada ijazah S1. Pasal ini. Jadi tamat 2004, 2010 baru kita sampai ijazah itu. Datanglah ke kampus, jadi di kampus itu terkejut nah, hidup udah ini. Aduh, masih guna juga. Masih guna juga. Alhamdulillah, aku sampai ijazah, daftar ke di usaha muda, yang daftar itu dosen Unsri juga. Ya, itu Pak Entis, ya Halimi yang daftarkan. Nah, waktu daftarkan tingkat di Sumatera Selatan, alhamdulillah waktu itu juara 1 tingkat wilayah ya, salah satu bank kompetisi wirausaha muda bank itu. Juara 1, kemudian dikirim ke tingkat nasional. Alhamdulillah kategori industri jasa dan industri pada saat itu di tingkat nasional, waktu itu dapat juara 2 tingkat nasional kompetisi wirausaha muda itu. Nah itu tahun 2010 berarti sekitar umur 30 tahun ya. 30 tahun dan nasional prestasinya. Nah, itu ceritanya. Ya Kak. Ada sedikit juga moto Kakak yang unik. Jadi pengusaha itu harus siap mental, alhamdulillah siap mental untuk rugi. Iya. Nah, jadi coba bisa Kakak jelas nggak? Jadi maksudnya siap mental untuk rugi itu, jadi itu kan salah satu motivasi ya. Betul. Jadi hal yang pertama kali aku tanamkan injeksi ya dalam diri ini ketika kebangkitan moment of truth itu adalah harus berani keluar dari zona nyaman. Zona nyaman, artinya zona nyaman itu apa? Untuk kan PNS.
Jadi nyaman, tiap bulan dapat duit, dapat gaji, ya kan? Artinya tidak pening. Nah ternyata justru di zona nyaman itu banyak PNS yang pening gitu kan? Harus kejar-kejaran dengan biaya anak sekolah, harus kejar-kejaran dengan rumah tangga, biaya makan dan segala macam. Jadi aku menanamkan dalam diri ini harus keluar dari zona nyaman. Nah keluar dari zona nyaman itu artinya apa? Kita harus menyelesaikan dulu mental block kita. Jadi buang mental rasa malu, buang mental rasa takut, ya kan? Jadi kalau bahasaku itu untuk sukses itu kita harus dengan BMS. Pertama harus dengan keberanian. Berani itu artinya bukan berani mati konyol. Ya, berani itu harus pakai perencanaan, ya kan? Berani itu artinya mental, mindset. Ya, keluar dari zona nyaman itu tidak mudah. Banyak orang yang merasa, aku sudah nyaman nih jadi PNS, aku sudah nyaman nih jadi dengan dunia aku sekarang. Jadi dia tidak mencoba untuk naik kelas. Sudah nyaman dengan kondisi dia. Nah kita harus dobrak zona itu, harus berani. Nah berani itu tidak cukup dengan berani, tapi berani harus dengan yang kedua M, mulai itu artinya apa? Action. Jadi kalau berani tidak action percuma dong. Ya. Jadi kalau sudah berani dia harus mulai action, dan action juga jangan tunda-tunda. Apa yang berikutnya? Sekarang. Berani, mulai, dan sekarang. Jadi kalau sudah dia berani, mulai, dan harus sekarang. Ketika dia tidak mulai sekarang, misalnya cek punya ide, aku nak buat ini, tapi kagetlah itu. Dulu ya, ya kan? Kawan yang sudah ngembeknya, nah kita telat. Jadi jangan sampai telat. Jadi kalau sudah punya ide, ya kita sudah punya keberanian, harus segera dimulai dan harus segera dieksekusi keberanian itu dengan sekarang. Jadi jangan tunda-tunda lagi. Nah, jadi mental block itu. Jadi kalau bisnis itu sama cak iman, al iman yazid wa yanqus, iman itu naik dan turun. Bisnis itu kayak itu. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, ya kan? Nah, jadi ketika kita dalam kondisi turun dan kami sudah pernah merasakannya, ya, kami harus jual beberapa ruko hanya untuk bayar hutang. Itu sudah kita alami. Artinya fase-fase seperti itu ketika kita berada, bahkan kita sudah dijatuhkan lagi diuji sama Allah, kita harus stabil, bangkit, ya kan? Jangan kemudian kita diuji, sudah, kayaknya aku udah cocok dengan bisnis ini, mundur weh. Nah jangan. Ya mana tahu itu adalah ujian kita untuk naik kelas lagi, gitu. Jadi keberanian itu adalah mental block, dan mental block itu pantang menyerah, harus semangat. Ya motivasi internal lah, ya dalam diri kita. Cek. Nah, oke Kak. Ya, jadi kan sekarang ini sudah jadi anggota dewan nih. Periode kedua. Nah, pengen tahu juga Kak. Jadi awal muasalnya hijrah nih, jadi dari yang tadinya usaha, entrepreneur, tiba-tiba hijrah nih ke dunia politik. Dan dunia politiknya ini di Komisi 5 ya? Iya. Bidang Kesra. Nah, kira-kira apa Kak yang mendasari Kakak untuk pindah ke dunia politik, walaupun bisnis yakin masih jalan. Jadi ini dunia politik itu jangan dilihat sebagai tempat orang ramai-ramai untuk berkuasa, ramai-ramai untuk gengsi politisi, bukan ya, tapi lebih kepada sense of belongs, ya, rasa memiliki. Nah, sebenarnya tidak jauh-jauh dari niat awal, Cek. Kenapa? Ketika menjadi seorang entrepreneur, ya, cita-cita kami kan ingin membahagiakan orang lain, terutama orang tua. Cita-cita awalnya, ya kan? Nah, kali itu nak ngapu, biar orang tua bahagia, nak membahagiakan orang tua, membahagiakan dulur-dulur, membahagiakan orang-orang di sekitar, ya kan? Nah, fase berikutnya apa? Kita pengen lebih luas lagi, ya salah satunya kita masuk ke politik. Kenapa? Karena ketika kita masuk dalam sistem politik itu akan banyak orang yang akan mendapatkan kemanfaatan dari apa yang kita lakukan. Jadi kalau tadi kita, maaf bahasanya, bisa bangun musola cuma dengan duit pribadi. Nah sekarang dengan adanya kita duduk di dunia politik, misalnya ini kata salah satu gubernur, kan kami dari PKS ya, gubernur PKS itu Ahmad Heriawan 2 periode dulu katanya, kalau kita bangun masjid itu satu masjid pun kita bertahun-tahun untuk nyari duitnya. Nah tapi ketika aku jadi gubernur kata akhir, hampir 1000 masjid dibangun di Jabar itu.
artinya contoh bagaimana kebaikan itu yang harus pemanfaatan kita ketika masuk dalam dunia politik itu harus bermanfaat buat orang lain, itu salah satunya. Nah, jadi niat awal aku secara pribadi dengan masuk dunia politik ini khairun nas man anfa'u binnas ya. Jadi untuk sesuai dengan hadis Nabi tadi, manusia yang terbaik adalah manusia yang paling banyak kontribusinya buat orang lain. Jadi aku berharap dengan duduk di politik ini, duduk di legislatif ini bisa memberikan banyak kebermanfaatan buat orang lain. Jadi kalau tadi dengan bisnis, dengan ini kita mungkin manfaat kita untuk orang tua kita, orang sekitar kita, keluarga kita, tukang-tukang kita karena aku di properti kan. Dan cuma sampai situ. Tetapi dengan dunia legislatif ini ya kita harapannya bisa bermanfaat lebih banyak lagi di orang lain. Luas. Nah, apalagi sekarang aku di Komisi 5 itu bidang KESRA, kesejahteraan rakyat. Di situ ada dunia pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, juga ada anak dan perempuan. Jadi ada lebih kurang 15 mitra kita di Komisi 5 itu. Jadi memang bidang KESRA ini kalau kawan-kawan nyebutnya ngurusi uang lahir sampai uang mati. Nah, itu di Komisi 5 itu. Nah, aku berharap secara pribadi ada kemanfaatan yang bisa aku berikan ketika duduk di DPRD atau di lembaga legislatif ini. Ya, jadi kan kemarin juga sering nih keluar di berita soal pendidikan. Nah, ya. Jadi apakah pendidikan ini sebagai salah satu cita-cita jangka sekarang yang pengen dikejar atau ada yang lain? Jadi ini kenapa aku konsen kemarin di media ada tentang insentif guru honor atau guru pendidikan. Pertama tadi karena aku ini anak dari seorang guru, nah ya kan guru, jadi darah daging guru itu mengalir dalam diri, gitu kan. Jadi ketika hari ini ada permasalahan guru, ya, kan permasalahan rakyat kan banyak, gitu kan, tetap kita harus lakoni. Tapi yang di depan mata ini adalah permasalahan kesejahteraan guru kemarin. Kan mereka demo ke DPR, rame-rame mendatangi kami secara pribadi, ke praksi, komunitas-komunitas guru-guru ini, guru-guru honor ya. Nah, ini kan banyak sekali. Nah, aku merasa bahwa ini ketika memperjuangkan mereka ya sedang memperjuangkan darah daging dewe, nah itu kan. Nah, jadi alhamdulillah perjuangan untuk guru ini juga ya tidak main-main, artinya kita sungguh-sungguh kita kawal perjuangan ini. Hingga akhirnya tahun 2021 ini ya Pemprov Sumatera Selatan mengalokasikan insentif untuk guru honor tadi. Nah, juga ini atas perjuangan kawan-kawan di Komisi 5 itu sama-sama ya kita mengajak Pemprov ya untuk bersama-sama ya ada lebih kurang 10.000 guru honor di Sumatera Selatan ini ya. Nah, coba bayangin cek, setiap kami kunjungan ke daerah curhat, Pak, ini honor sudah 3 tahun, bahkan sampai 15 tahun. Gaji kami 200.000, 300.000 dan dibayar 3 bulan sekali. Nah, itu sudah realita yang ada. Masa kita tidak terketuk di situ? Artinya ini bukan hanya permasalahan guru yang ada di Komisi 5 itu. Permasalahan buruh pun kita urusi, ya kan? Nah, jadi yang baru-baru ini dunia pendidikan, alhamdulillah dengan adanya kita duduk di Komisi 5 ini paling tidak kita bisa menyuarakan aspirasi mereka. Dan ini alhamdulillah sudah mulai dengan diturunkannya insentif ya untuk alokasi 2021 ini lebih kurang 20 miliar untuk guru honor Sumatera Selatan. Betul. Nah, ini salah satu contohnya, Cek. Yang lain juga tidak hanya di bidang pendidikan, tapi juga kita dengan guru, ya kan, undang tenaga kerja, ini tetap kita kawal juga. Karena sekali lagi Komisi 5 itu kaitannya dengan kesejahteraan rakyat. Dan aku sangat senang ketika ditunjuk partai untuk di Komisi 5, artinya pas karena tadi jiwa kita ya untuk senantiasa cak mana bisa berbuat baik dimanapun berada. Nah, mungkin inilah saatnya kita harus berbuat untuk masyarakat seperti itu. Ke depan nih Kak, harapannya dengan kakak yang sekarang sudah di DPR, khususnya Komisi 5, harapan cita-cita kakak untuk Sumsel? Iya, harapan dan cita-cita ya. Nah, jadi
kalau terkait dengan harapan dan cita-cita, cek mau pertama, untuk berbuat kebaikan itu ini tidak akan mengenal waktu. Ya, artinya dimanapun kita, kapanpun itu, ketika kita ingin melakukan perbuatan kebaikan itu bisa kita lakukan. Tadi sesuai dengan kata Nabi khairun nas man anfa'un nas tadi kan, kalau kita paling banyak manusia pengen jadi orang yang baik, yang terbaik itu adalah kita harus berkontribusi kebaikan sebanyak mungkin, ya kan. Nah, artinya saat ini wadah yang diberikan oleh Allah dan diamanahkan oleh rakyat adalah di DPRD, maka saya akan berkonsentrasi fokus dengan kewajiban tugas pokok saya di DPRD seperti itu, untuk menjalankan amanah rakyat. Nah, ketika suatu saat saya diamanahkan yang lebih lagi, maka saya juga harus fokus dan siap untuk amanah yang diberikan kepada saya. Jadi apapun yang diberikan, ya, amanah itu kita harus siap seperti itu. Nah, jadi jangan sampai kita melenceng niatnya. Jadi jangan melenceng niatnya, jangan sampai tadi di awal-awal kita kepengen memberikan kontribusi kebaikan, tapi ternyata tidak pernah ngurusi rakyat misalnya itu kan. Nah, ini kan kalau kami di PKS itu mungkin sudah menjadi DNA, ya kan. Ketika terjadi kebakaran kita harus turun bersama, ketika terjadi banjir kita harus hadir, ya, apapun itu, ya, apapun itu. Jadi fokus dengan amanah yang sekarang, ya, dan sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh, maka insya Allah kerja kita hari ini, ya Allah itu tidak tidur. Ya, aku ini tukang azan di masjid, ya, sampai artinya doa-doa dari wong tua dulu. Nah, kalau yang tukang azan ini, ya, suatu saat bisa menjadi sukses. Jadi doa-doa orang banyaknya lah, ya kan. Jadi aku tidak berpikir, pokoknya kalau disuruh azan, aku nak azan yang bagus, cak mano, ya biar ketika kita azan itu kita dengan sungguh-sungguh, gitu kan, memberikan yang terbaik. Nah itu. Nah, jadi akhirnya kan berdoa untuk itu. Nah sekarang ketika kita di DPR kita sungguh-sungguh, ya, doa yang banyak itu, wah, kami doakan. Nah, kita tinggal mengaminkan. Cek itu cek. Kak, jadi sudah banyak kami dapat cerita dari kakak. Siap. Dari awal sampai posisi sekarang. Closing statement dari kakak, motivasi untuk pemuda apa nih? Oke, motivasi ya untuk rekan muda kaum milenial lah ya. Pertama, dalam hidup ini, ya, kita harus memiliki impian, dream. Nah, jadi jangan pernah berpikir bahwa hari-hari ini akan menjadi sama dengan yang kemarin, ya. Karena ulama besar mengatakan, ya, Ustadz Hasan Al-Banna, ya, dalam bukunya, kejadian kita hari ini adalah mimpi kita yang kemarin, dan mimpi kita hari ini adalah kejadian yang akan kita terima di masa yang akan datang. Jadi jangan takut untuk bermimpi. Rekan-rekan muda, ya, kita harus punya mimpi yang besar dan mimpi yang kuat. Besar, kalau tidak kuat, dia tidak akan sempurna. Besar dan kuat itu artinya besar mimpinya dan kuat kita untuk menggapainya. Ya, jadi jangan takut untuk bermimpi, apalagi kita belum ada pajak untuk mimpi ini kan, masih gratis. Jadi miliki impian, karena ini akan menjadi motivasi. Ya, impian saya dulu adalah ingin membagikan ke orang tua. Itu adalah impian terbesar saya dalam hidup. Jadi pertama itu, ya, kita harus memiliki impian, dream. Yang kedua, ya, setelah kita memiliki impian, ya, kita harus memiliki goals, ya. Jadi impian, target kita, dan kita harus buat tangga untuk mencapainya, ya. Kita harus capai goalsnya, ya. Jadi susun daftar impian tadi dan kejar dengan target yang jelas seperti itu. Salah satunya adalah kepada kawan-kawan generasi muda, ya, kalau kita bisa membuat perencanaan yang baik, ya, artinya kalau kita gagal merencanakan sesuatu, maka kita sedang merencanakan sebuah kegagalan. Artinya kalau kita gagal merancang dan merencanakan mimpi kita, maka kita sedang merancang kegagalan untuk masa depan kita.
Dan yang terakhir pesan saya adalah kita jangan menjadi tabu dengan dunia politik. Anak-anak muda harus tampil, ya kita harus tampil dalam segala penjuru dan segala lini, termasuk di dunia politik. Jadi jangan tabu dengan dunia politik, karena ada watak mengatakan kalau orang-orang baik ya tidak mengisi di politik, maka dia akan diisi oleh orang-orang yang jahat begitu. Nah, anak-anak muda yang tidak punya masa lalu yang jelek ya, tapi punya masa depan yang gemilang, maka kita harus tampil salah satunya di dunia politik. Jadi jangan tabu dan jangan ragu-ragu untuk berkontribusi di dalam dunia politik. Anak-anak muda saat ini dibutuhkan ya semangatnya, ide-ide cerdasnya ya untuk memberikan dan berkontribusi kebaikan sebanyak mungkin ya, salah satunya di jalur politik. Tetap semangat, jaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan. Sukses untuk kita semua, sukses untuk Radar Palembang. Ya, mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.